Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah hari ini Bapak Ibu sekalian adalah jumlah jamaah Masjid Al-Kautsar terbanyak yang pernah ada sejak 23 Oktober 2024 sampai hari ini. Alhamdulillah, berarti Allah betul-betul masih ridho terhadap kita semua, memberikan seluruh karunia, berkah, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul bersilaturahim tentunya di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan juga ini sambil kita menunggu hasil sidang isbat dari pemerintah ya Bapak Ibu. Jadi ini ada waktu sebenarnya untuk kita mendengarkan apa-apa saja sih selama ini yang sudah dilakukan oleh pengurus, apa saja progres-progres tentunya, dan lain-lain. Salam dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang insya Allah kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Dari kami tentunya mewakili seluruh pengurus Masjid Al-Kautsar Citra Lentala City Makassar, karena ini malam pertama Bapak Ibu, jadi sejatinya memang malam ini pun kalau kita sudah melaksanakan salat tarawih, maka mungkin malam ini tidak berupa ceramah dulu, karena seharusnya malam ini itu kita langsung mulai dengan motivasi dulu barangkali. Nah, untuk itu kami dari pengurus sudah memasukkan kurang lebih, kalau saya lihat di sini tidak banyak ya Bapak Ibu, cuman 300 poin saja. Jadi insya Allah kita siap untuk mendengarkan sampai subuh ya. Baik, yang pertama, program Ramadan 1446 Hijriah Masjid Al-Kautsar Citra Lentala City Makassar. Yang pertama tentunya kami menyampaikan bahwa sholat tarawih atau sholat tarwih itu 8 rakaat, witir 3 rakaat. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau sudah tarwih, sudah witir, kita salam-salam pulang. Nah, alhamdulillah di masjid kita ini ternyata silaturahimnya kuat, sehingga panitia Amalia Ramadan berkolaborasi dengan seluruh pengurus tentunya itu menyiapkan popmi, teh dan kopi ya. Jadi karena kita sudah istilahnya berupaya untuk menyesuaikan diri, besok tidak ada lagi yang bisa pagi-pagi pergi ngopi, jadi ngopi memang mungkin malam-malam ya. Ngeteh boleh silahkan, mau makan popmi silahkan. Itu insya Allah kita siapkan selama 30 hari insya Allah. Buka puasa bersama malam ini juga. Poin kedua yang kami mau sampaikan adalah kami segenap pengurus mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama melaksanakan buka puasa bersama di masjid kita ini setiap hari. Yang ketiga, insya Allah nanti akan ada Qiyamul Lail ya, 10 malam terakhir, yang insya Allah juga ibu-ibu majelis taklim itu Bapak Ibu luar biasa, karena biasanya orang sholat ya makan seadanya, tapi ini insya Allah akan di-provide sebaik mungkin makanannya, sahurnya lebih dari program pemerintah, yaitu makan gizi gratis, lebih daripada itu insya Allah, jangan khawatir. Nah, ini yang nomor 4 Pak, yang perlu kita garis bawahi bahwa door prize Pak, di masjid kita ini masjid baru, belum cukup setengah tahun, baru 4 bulan lebih sedikit, hampir 5 bulan.
Tapi kita sudah mengadakan door prize. Door prize-nya apa? Door prize-nya siapa dari seluruh jamaah di luar pengurus ya. Jadi pengurus tapi sabar-sabar Ki ya. Karena kita memang akan dikerok di bulan ini, tapi jangan pernah berharap dapat door prize. Karena tidak boleh ketua dikerok tapi pengurus yang lain tidak. Jadi insya Allah pas penderitaan kita pengurus ya. Door prize berbagai hadiah. Mulai dari sepeda lipat, TV LED, apa lagi? Kipas angin, setrika, selalu ada setrika ya. Setrika uap Pak Sekretaris. Dia pikir mau lolos Pak, setrika dia pikir 300.000, ternyata kita minta setrika uap 2.500.000 ya. Ini baru awal Pak. Jadi insya Allah kita percaya bahwa seterusnya nanti akan ada saja dari seluruh jamaah-jamaah kita yang insya Allah lebihkan rezekinya. Mungkin ada motor listrik ya. Mungkin siapa tahu karena ada Tommy mobil listrik sekarang, siapa tahu ada yang mau kasih door prize gitu. Nah, jadi rajin-rajin saya beribadah karena di bulan ini Masjid Al-Kausar itu berusaha menjadi rahmatan lil alamin yang membuktikan bahwa siapa yang minta akan kuberi gitu. Insya Allah seperti itu. Jadi tapi kalau ada dari kita jamaah yang masuk dalam grup dan dapat e-flyer, tabe itu jadikan ki status WA tak, jadikan ki status di IG tak, Facebook tak, apalagi YouTube tak, Twitter tak, semuanya. Jangan ki baca lantas tutup HP tak, kasih viral ki. Bahkan kalau ada grup-grup tak yang lain kasih masuk semua Bapak Ibu. Kenapa? Jangan ki lupa bahwa yang datang karena email yang datang karena chat tak itu atau karena status tak, maka kita dapat 2 kali pahalanya kalau kita lakukan dan orang lain itu datang. Begitu kata di ulama, saya copy paste saja. Ya. Yang nomor 5, Hijrah Project. Nah, masjid kita ini Bapak Ibu tidak hanya memberikan door prize berupa hadiah-hadiah tadi, namun sebelum masuk Hijrah Project, tetap kita akan mencari pemenang 1 orang yang paling terbaik ibadahnya menurut atau versinya pengurus nanti ya, dari seluruh hadiah yang ada tadi, sepeda, TV dan lain-lain, ternyata kita kasihkan 1 paket umroh Bapak Ibu ya, 1 paket umroh. Jadi tidak main-main masjid kita ini. Saya pikir ini masjid pertama kali yang melakukan hal seperti itu, Masjid Biru Tompi ya, bukan masjid yang sudah 400 tahun Bapak Ibu, tapi alhamdulillah Allah ridho untuk kita bisa menjadi masjid yang bisa membahagiakan jamaahnya. Hijrah Project pada tanggal 16 Maret ini, tepatnya di waktu sholat subuh, insya Allah kita akan rilis yang namanya Hijrah Project Ojol sekota Makassar. Jadi jangan heran nanti kalau pada saat hari Ahad tanggal 16 Maret itu yang datang nanti itu ada orange, ada kuning, ada hijau sekali ya. Tapi insya Allah bukan untuk tawuran Bapak Ibu, atau bukan untuk unjuk rasa, tapi untuk kajian. Kajiannya pun itu akan rutin dan temanya itu tersusun dengan baik, runut, mulai dari taharoh sampai meninggal gitu. Semuanya akan diberikan. Jadi itu akan berlanjut terus Jumat dan cuma waktu Jumat. Kita mulai dari 50 dulu ojol yang ada, tapi kalau bisa lebih insya Allah lebih baik, karena ini juga menjadi harapan dari kita semua, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu nanti untuk zakat fitrah dan zakat malnya jangan pergi kemana-mana. Percayakan ke sama masjid tak, karena kita juga merupakan bagian dari UPZ atau unit pengumpul zakat. Nah, yang 50 ojol ini Bapak Ibu nanti akan menjadi penerima zakat yang insya Allah Bapak Ibu keluarkan. Infak sedekah itu akan kita lakukan seperti itu, sehingga masjid kita ini bukan cuma menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi markas hijrah para ojol atau ojek online yang motor ya Bapak Ibu yang ada di luar sana ya, yang tidak sempat barangkali pikirkan di mana mereka bisa kajian secara rutin per bulan, dan insya Allah kita buka lebar-lebar pintu masjid kita ini supaya mereka bisa terakomodir. Yang nomor 6, Pekan Bazar Ramadan. Jadi kami informasikan juga Bapak Ibu, mohon maaf kalau banyak sekali, karena memang pengurus itu Pak tidak banyak jumlahnya tapi banyak idenya. Syukur-syukurnya seluruh jamaah dan penasihat itu Pak supportnya luar biasa. Ya, akan ada Bazar Ramadan itu di tanggal 10 sampai tanggal 16. Nanti insya Allah
akan ada tenda kurang lebih 10 sampai 15 tenda di samping kiri kita yang ada pos di situ Pak. Itu nanti jalan tidak akan dijadikan tempat parkir, itu akan jadi bazar Ramadan di situ sepekan. Itu kita gunakan atau itu disponsori oleh manajemen Citraland Thalassa City Makassar yang dikomandoi oleh Pak Yadi selaku kepala divisi pengembangan state ini. Ya, di situ tentunya ibu-ibu majelis taklim, kalau saya lihat kemarin Bapak Ibu mereka sempat meeting karena istri saya juga adalah bagian dari majelis taklim. Saya lihat mereka sudah Zoom. Itu kayaknya semua dia mau jual Bapak Ibu. Padahal dia lupa barangkali kalau tenannya cuma 15 paling banyak. Ya. Idenya mungkin ada 45 biji dia mau jual, 45 jenis dia mau jual. Tapi tidak apa-apa. Karena ini memang pekan Ramadan sehingga kita bisa semuanya menikmati seperti pada masjid-masjid yang lain, yang contoh misalnya di Jogokarian dan lain-lain. Tapi ini kita versi mini dan sesuai dengan kapasitas kita sendiri. Nah, di dalam acara basar yang tanggal 10 sampai tanggal 16 tadi, itu juga akan ada lomba-lomba Bapak Ibu. Jadi persiapkan ki anak ta, adik ta, keluarga ta, ya. Nanti akan ada lomba-lomba azan, lomba menghafal, ya. Dan itu insya Allah hadiahnya juga tidak kalah menarik dengan door prize yang ada, yang kita sampaikan tadi. Setelah itu di poin terakhir tentunya ini program ya Bapak Ibu. Program terakhir yaitu kita juga membuka selebar-lebarnya untuk UMKM itu sendiri pada saat Bazar Raya dan setelahnya untuk bisa berkolaborasi dengan masjid, sehingga UMKM baik dari kita punya warga sendiri maupun yang ada di luar sana kalau mau kolaborasi dengan masjid untuk bagi hasil boleh. Kita buka sangat luas untuk itu, karena kenapa? Semakin banyak yang menjadi penghasilan atau infak yang masuk ke masjid, maka semakin banyak pula manfaat yang bisa kita berikan ke seluruh jamaah yang ada. Itu tadi barangkali kurang lebih 8 poin yang kami sampaikan untuk program yang ada. Kalau ada kurang jelas nanti tinggal datang ke dekat kami ya untuk ditanyakan dan disampaikan untuk niat lebih lanjut. Yang kedua, proyek pengembangan masjid. Bapak Ibu, sekali lagi mohon bersabar. Tadi siang pada saat sebagai protokol saya sendiri menyampaikan bahwa akan ada televisi LED UHD 4K 100 inci yang insya Allah akan terpasang di tembok kita di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya ini. Ini dia Pak, ini yang saya pegang. Ini sudah ada di sini Bapak Ibu. Ya, ini hampir kalau saya turun dari mimbar kayaknya hampir setinggi saya, ya, 2 meter lebih dia punya panjang, 2 meter 39 kurang lebih. Ini Pak, karena dipercayanya masjid kita, ini belum dibayar Bapak Ibu. Bagusnya masjidnya tapi TV-nya tidak bayar. Jadi itu pendapat. Tapi jangan khawatir, itu berarti motivasi buat kita, karena Semeru ternyata melalui Ibu Bendahara masjid, ya, memang itu kenapa bendahara harus perempuan Bapak Ibu, karena memang kalau kita bisa menawar dari 10.000 jadi 9.000, ibu-ibu itu bisa menawar dari 10.000 ke 2.500. Ya, saya baru percaya kalau memang perempuan itu adalah ras paling kuat di dunia Bapak Ibu. Akhirnya Pak, yang tadinya TV ini tidak mungkin diadakan kalau tidak bayar, bahkan tidak DP loh Pak, tidak DP. Ini ada 2 unit di sini, lengkap dengan bracket dan ongkos pasangnya sudah diselesaikan nanti. Ya. Nah, bayarnya Pak, biasanya paling lama 2 pekan. Tapi kembali lagi karena yang menekan adalah makhluk atau ras paling kuat di dunia, jadinya sampai tanggal 29 Maret. Ya, 29 Maret, 1 bulan Bapak Ibu. Menunggu itu Semeru kasihan. Ya, makanya saya langsung chat salah satu timnya, "Tabe datang tomek buka puasa di sini." Karena saya tahu barang tak belum dibayar. Tapi alhamdulillah Pak, memang kalau Allah ridho, ya, alhamdulillah per hari ini belum dipasang ini TV Pak, sudah ada hamba Allah yang lumbaiki semua, sudah ada yang kipas di 1 biji, bayangkan 1 Pak. Jadi kalau 2 ini 60 harganya, ini harganya 60 juta Bapak Ibu, 60 juta 2 ini. Sudah ada yang selesaikan alhamdulillah, hamba Allahnya di belakang sana tinggal, ya, dia hajar 30.
Saya kira 30 juta aja Pak, ternyata Anda tambahin lagi. Ih, kan itu televisi, bukan uang. Ya sudah saya tambahin Pak, kalau begitu 5 juta, 35 juta Pak. Jadi ini tinggal 1 diutang. Ya, makanya kami informasikan Bapak Ibu, memang bulan Ramadan itu Pak bulan penuh berkah. Karena insya Allah pasti kita tidak akan pernah berhenti berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat di bulan ini. Ya, karena janjinya Allah memang sudah disampaikan sama ulama bahwa dari apa yang kita berikan dikali 7, dikali 7, dikali 7, dikali 7 terus menerus. Bahkan kalau kita referensi ke orang lakukan, kita dapat pahalanya, pahala tak juga tidak dipotong. Ya, saya copy paste saja dari ulama. Insya Allah Bapak Ibu, sebentar ini setelah kita sholat tarawih, kalau memang sedang isbat sudah ada keputusan, maka besok siapa yang ceramah di sini itu sudah akan kelihatan di tembok. Dampaknya ke depan selain itu adalah pada saat kami membacakan laporan keuangan dari pengurus siapapun dia, tidak cuma satu sisi saja atau satu orang saja yang lihat. Seluruh masjid kalau bacakan laporan keuangan Bapak Ibu, itu kesannya kayak terlalu secret atau terlalu rahasia. Nah, tapi kalau di Citra Lain ini ya, kita ada 3 pilar Bapak Ibu. Pilarnya nyaman, pengurusnya harus bikin nyaman masjidnya. Yang kedua transparan. Ya, transparan itu dari segi keuangan. Jadi nanti siapa yang bacakan keuangan itu akan kelihatan nanti di 2 sisi tembok di LED TV ini. Dan yang ketiga adalah berkesan. Insya Allah masjid kita ini dengan seluruh giroh yang ada di sini, itu semuanya nanti akan bikin orang di luar sana akan berkesan bahwa kalau mau cari masjid, ya masjidnya itu adalah Al Kautsar Citra Lain Plaza City Makassar. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini voucher. Setiap jamaah yang tadi mau dapat door prize dan mau dapat umroh, ini nanti kita ambil 1 orang 1, bukan 1 orang 1 blok, ya. Kalau 1 orang 1 blok Pak Nas sambil belangka gitu, ya. Dan jangan salah kalau saya mau tonjak umroh, nah saya mimpi gangi 1. Jadi tabe ini akan seperti ini modelnya. 1 setelah sholat witir selesai kita ambil isi, nanti kita kasih masuk di kota amal, ya. Kita akan undi di malam takbiran insya Allah. Siapa yang dapat sepeda, siapa tadi yang dapat seperti disampaikan Pak Sekretaris ya, siapa yang dapat setrika uap, mana orangnya? Ya, mau lolos. Siapa yang dapat sepeda lipat, siapa yang dapat televisi, ya. Tapi nanti misalnya Pak ya, misalnya ini ada yang kasih kulkas, kan kulkas kita tahu ya, lumayan kalau 2 pintu. Itu ternyata Anda bilang tadi pengurus, kalau ada yang dapat kulkas please harus digendong sampai di rumahnya. Jadi kalau rumah tak di Sudiang atau di Antang, insya Allah Pak, turanya itu tabe pesan memang ke ambulans, ya. Laptop belakanta, insya Allah. Ya, Bapak Ibu, jadi ini voucher atau kupon yang bisa kita gunakan. Selain itu Bapak Ibu, alhamdulillah tinggal 30 juta kita punya utang. Siapapun nanti dari kita jamaah yang mau berkontribusi untuk itu, langsung menghubungi panitia. Ketua panitianya tapi ada di belakang berdiri baju putih. Ya, Pak Dokter Andi Irwan, ya, spesialis bedah. Nah, di sampingnya itu bendahara Pak, bendahara panitia. Iya, jadi kalau kita mau kasih masuk wanta sama dia Ki, itu yang paling terpercaya. Jadi sama saya, karena kalau kita kasih saya kasih tahu ke dia. Jadi kita tambah kerjaan, ya. Insya Allah selalu semuanya standby dan jangan ragu. Insya Allah pengurus kali ini Bapak Ibu seluruhnya profesional, seluruhnya tahu mana uangnya jamaah, mana uangnya yang lain-lain. Dan insya Allah apapun yang kita masukkan, berapa rupiah pun yang kita masukkan sebagai infak, sedekah maupun zakat atau zis, insya Allah tersalurkan, tersampaikan. Bahkan kita mengajak untuk nanti Bapak Ibu sendiri yang masukkan zakatnya di sini bisa juga menjadi bagian yang menyerahkan langsung kepada penerima zakat tersebut. Next project Bapak Ibu, yang nomor 2 project dari masjid kita adalah renovasi kaligrafi. Jadi setelah nanti ini lunas Bapak Ibu, televisi ini lunas 30 juta, ini nanti insya Allah kita akan bikin secantik mungkin. Mungkin kita pernah lihat masjid Songkok Reca di Bone ya, yang itu yang di depannya itu Pak sudah berkilau luar biasa. Mungkin kita mau padu-padankan dengan LED yang ada, kan LED ini kan sudah menyala. Nah, kita mau tambah kasih menyala lagi dengan adanya kaligrafi yang ornamennya sangat luar biasa. Kalau kita lihat anggarannya nih Bapak Ibu, ini sekitar 150 juta. 150 juta. Memang kalau didengar barangkali tidak sedikit, tapi insya Allah
televisi saja satu jamaah aja Bapak Ibu, nah kipas ki satu, belum ki 1 hari. Nah baru tadi datang ini TV baru datang sore tadi. Alhamdulillah ternyata ada yang selesaikan. Mungkin saya khawatir besok ini sudah selesai 1 unit lagi. Ya, seperti itu. Amin, insya Allah. Nah, yang ketiga adalah lampu utama. Kita lihat itu di atas Pak. Itu lampu di atas. Ada kodong itu ekor-ekornya itu plafon di atas. Ada Pak ya? Iya, itu di atas Pak. Mau kodong itu dikasih lampu. Ya betul Pak ya? Alhamdulillah. Yang penting ada yang bilang betul Bapak Ibu, insya Allah itu mengikut itu rezekinya ya. Itu lampu hias yang terbaik. Tidak tahu terbaik sebenarnya Bapak Ibu, tapi paling tidak sesuai dengan kita punya ornamen masjid, tapi juga tidak kuno ya, dan sangat kekinian. Itu kurang lebih 200 juta. Besar, sangat besar. 200 juta, sangat indah. Ya. Nah, yang keempat adalah genset tentunya. Jadi jangan sampai kita bagus sekali menyalami semua ini, menyala abangku, dia bilang orang di luar sana, ternyata pas mati lampu, hilang, gelap, ya. Jangan sampai begitu. Insya Allah ini kalau genset kurang lebih 50 juta ke atas. Ke atas ini ada yang bilang sampai 200 juta, ada yang bilang lebih daripada itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan kaget karena baru 4 yang kusampaikan, tapi alhamdulillah mau selesai 1. Paling murah 50 Pak ya. Tapi berapa lama bisa menyala Pak? Jangan sampai tarawih belum bisa selesai 8 mati nih Pak. Tapi nauzubillah, enggak ya harusnya. Jadi Bapak Ibu di luar televisi, kebutuhan masjidnya kita ini untuk proyek jangka panjangnya, untuk pengembangannya kurang lebih ada di 550 juta. Tapi jangan kaget, ini program jangka panjang, ya. Karena kalau tidak seperti itu berarti ya tidak ada pergerakan dari masjid sendiri. Baik, itu tadi dari proyek Bapak Ibu. Saya baru mau masuk di poin ketiga. Ya, kalau dulu bersilata tadi ke kiri beratnya, ganti sekarang ke kanan. Karena memang agak lama-lama ini Bapak Ibu. Supaya jelas himbauan. Kami dari pengurus tentunya Bapak Ibu menyampaikan. Ya, tadi luar biasa. Salat Jumat, saya pikir salat Jumat itu penuh hikmat, ya. Ternyata hilang lagi sendal tadi. Yang hilang sendalnya Pak, itu Dewan Penasehat. Kena malah dosa. Kalau sendalku hilang barangkali Pak ketawa aja. Ini sendalnya penasehat Pak. Baru sendalnya itu tidak dibeli di sini. Berarti ini yang ambil Pak memang orang mengerti, ya. Tabe saudara-saudaraku, jangan suka tukar-tukar sendal. Jangan suka tukar-tukar sendal, ya. Yang lain kamu tukar-tukar nomor HP itu lebih bagus. Siapa tahu bisa minta nomor sendal tak kita kasih ini Bapak belikan daripada kita ambil Apalagi ini bulan Ramadan, insya Allah jangan Pak tabe saudara-saudaraku, jangan lebih datang minta baik-baik. Siapa tahu ada uangnya masjid dibelikan sendal. Karena kenapa Pak? Bukan masalah harga sendalnya. Tadi itu Pak terik matahari. Bambang kodong itu jalan itu penasehat panas Pak kakinya. Nah rumahnya itu kan kalau di belakang ses saja Maksudku saya Pak, kalau motong tukar-tukar sendal, ibarat pikir juga hujan ya. Jadi kalau kau ambil sendalnya jalan kaki ndak tahu kepanasan. Ini Pak panas tadi itu kasihan, ya. Jadi jangan begitu. Nah, saya juga menghimbau Bapak Ibu yang datang ke masjid dan tolong pakai juga sendal yang Louis Vuitton, Hermes, ya, Adidas, Nike. Simpan di rumah rapi-rapi Bapak Ibu. Sendal Indomaret mau. Karena aku sampaikan begini, setelah aku sampaikan Pak biasanya lepas kewajiban. Kalau ada hilang, berarti insya Allah niat tak sedekah dari rumah. Kemarin Pak ada hilang sendal, langsung nggak dicet. Pak Ketua, hilang sendalnya kemana kan? Mati meja. Nah saya baru tahu hilang sendalku, di mana Mas saya mengadu. Ya, jangan Jadi boleh kita pakai semua yang bagus-bagus Pak, kecuali sendal, kecuali alas kaki. Ya, itu. Jangan suka ada ambil-ambil sendal. Sebenarnya ini Pak masjid sudah dikelilingi dengan CCTV. Ya, tapi masa itu mau dikerja pengurus kasihan cari CCTV siapa yang ambil sendal? Tidak ada tahu kerjaannya nanti. Ibu-ibu biasa itu jangan pakai yang menyala-menyala itu di atas sendal apa itu Swarovski. Jangan Ando. Ya, supaya ndak rugi Jadi dari taktik sendal tak sembahyang. Ya. Yang kedua,
Bagi Bapak Ibu yang membawa anak, tentunya ini kami juga sendiri punya anak kecil Pak, yang kalau kita sampaikan di awal jangan sholat main-main ya, iya oke, begitu sholat baru takbir Pak hilang. Ya, ini saya menghimbau kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua saudara-saudara Bapak Ibu rahimakumullah untuk bisa tetap menertibkan. Ada seksi keamanan Pak, ada seksi keamanan. Tidak ada, saya lihat barangkali dia sudah rolling, tapi bukan juga itu tugas utama untuk menertibkan anak-anak. Jadi mari kita bekerja sama ini untuk bisa saling menertibkan. Kita punya anak dan saudara-saudara yang memang anak-anak Pak, siapa yang mau atur ya, tapi insya Allah mari kita sama-sama berupaya saja, berikhtiar untuk itu, sehingga ibadah tak jauh lebih khusyuk dan baik. Nah, untuk anak-anak juga biasanya Pak, semoga tidak ada di sini. Zamanku saya itu waktu bulan Ramadan di BTP, tidak enak perasaanku kalau tidak ada petasan korek-korek saya bawa tak 5 di kantong. Ya, jadi begitu selesai sholat tarawih, orang masih witir, kupalapok itu petasan Pak di terasnya masjid. Itu kerjaan saya dulu. Semoga tidak ada orang masjid di sini itu hari yang itu hari. Jadi tabe tidak boleh meletupkan petasan. Jangan bawa begitu-begituan. Adik-adik ya, jangan ada bawa begituan ya. Air minum mau kita bawa, lebih bagus, tidak haus ki. Ya. Yang kelima, tabe HP Bapak Ibu. HP silent ki, kasih kecil suaranya, atau kalau bisa lebih khusyuk ki, matikan ki. Nah, kayak saya nih mati HP ku Bapak Ibu, karena lowbat. Ya, itu supaya ibadah tak ini terjaga. Ayo mari kita kerjasama sama-sama Bapak Ibu supaya apa yang kita lakukan ini betul-betul bernilai ibadah dan juga penuh kehusyuan sehingga ridhonya Allah sampai kepada kita semua dan menjadikan ibadah kita itu betul-betul merubah karakter, merubah hidup, bahkan meningkatkan keimanan kita yang menjadi la'allakum tattaqun. Bagaimana Pak Sekretaris, sudah ada info bahwa 2 menit lagi habis materiku sebenarnya Bapak Ibu, tapi disuruh 2 menit rolling ya. Ini kalau main film orang rolling, tahan, jangan di-cut dulu. Ku tambahin Pak sedikit. Karena tadi sudah mi Pak program, sudah mi project, sudah mi himbauan ya. Selanjutnya masuk kepada doa dan harapan. Cie. Ini kayak anggaplah begitu ya Bapak Ibu. Yang pertama pasti Bapak Ibu, kita tidak boleh, katanya ulama, kalau sudah mulai masuk bulan Ramadan itu tidak menyambut tamu agung ini dengan berucap atau mengucapkan marhaban ya Ramadan. Karena kita pasti sudah tahu dan mungkin setiap hari kita baca bahwa setiap kita habis sholat pasti doa ta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Alhamdulillah ada semua di sini, berarti betul-betul kita ditunjuk sama Allah untuk bisa ketemu dengan tamu agung, yakni bulan suci Ramadan. Kita baru lihat kemarin, baru dengar kemarin ya Bapak Ibu bahwa di malam Jumat pekan lalu itu Jenderal siapa, Syafruddin ya, itu wakil ketum ya Dewan Masjid Indonesia Pusat wafat ya. Itu menandakan bahwa beliau itu orang baik ya, karena hari menurut ulama hari wafatnya beliau itu adalah malam Jumat kalau tidak salah, dan beliau betul-betul juga menjadi bapak kita semua di Dewan Masjid Indonesia tentunya, sehingga semoga beliau dirahmati Allah, seluruh amal ibadahnya dilipat gandakan dan seluruh dosa-dosanya dihapuskan dan diberikan tempat yang layak di sisinya. Amin. Apa? Sudah? Masuk? Masuk. Ya sama chat ada itu tadi namanya imam yang 1 sampai 10 sama ini kegiatan. Mau dibacakan? Iya. Itu namanya imamnya kita sama Moki. Oh, oke. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekali lagi marhabannya Ramadan, sudah ada hasilnya sidang isbat. Malam ini kita tarawih, dan untuk itu yang tadi sekian ratus poin yang belum sempat saya bacakan, kusimpan Ki. Nanti ku chat Ki satu-satu kalau bisa ya. Dan insya Allah imam masjid kita malam 1 sampai 10 Al Ustadz Aslam Abdul Muiz SH. Korinya ya, Kori Sulsel Bapak Ibu, di ajang MTQ maksud kami
ya, pembinaan Pondok Pesantren Zamzam Makassar. Sabtu subuh insya Allah kita tetap ada kajian subuh tematik dan tanya jawab. Jadi tidak akan kosong kita punya hari-hari ini ya, khususnya di weekend. Ahad subuh kajian Al-Quran. Ahad subuh kajian Al-Quran. Jadi kalau Sabtu itu kajian tematik, dan kalau Ahad subuh itu sudah kajian Al-Quran. Baik Bapak Ibu, itu yang kami dapat sampaikan. Untuk lebih lanjut bisa menghubungi panitia, dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah di sisi Allah dan menjadi rahmat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira, kepada seluruh Bapak Ibu jamaah yang sudah memberikan infak terbaiknya buat kami sampai saat ini. Tentunya jangan berhenti sampai Ramadan ini selesai juga. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, ada yang salah kata dari kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah